kelas untuk doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya udah Pak. Anak Suarso ya, Mukhtar Suarso. Silakan Nak Suarso. Nah, pimpin dulu biar pembelajaran kita lebih nyaman dan lebih mudah memahami sekaligus bisa menyimpan di memorinya nanti. Silakan Pak. Ya. Mari kawan-kawan, sebelum pelajaran dimulai, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ya, selesailah sudah doa kita. Tapi sebelum kita memasuki materi ajar terlebih dahulu, biar kita lebih refleks, lebih santai, coba seluruh anak-anak berdiri semua dan geleng-gelengkan kepala ke kiri dan ke kanan, sekaligus rentangkan tangan, goyang-goyang biar lebih segar. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat nanti dari penyampaian Bapak Guru bisa sekaligus disambung oleh daya rekam daripada anak-anak semua. Coba silakan berdiri semua dulu. Ya Pak. Geleng-gelengkan kepala ya. Ya. Rentangkan tangan. Lumayan. Biar urat-uratnya segar. Urat-urat segar ke saraf, sambungannya lancar. Siap. Nah, ya sudah. Siap. Cukup. Nah, jadi sekarang Bapak tanya terlebih dahulu, bagaimana anak-anak sudah nyaman, sudah siap untuk menerima pelajaran? Sudah. Siap? Ya sudah. Siap. Kalau siap, kita mulai. Bahasan kita pada hari ini yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Adapun metode yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini yaitu kita memakai metode ceramah saja biar itu lebih menyejukkan. Nah, sekarang kita mulai, coba perhatikan dengan seksama apa yang Bapak sampaikan. Bapak harap jangan sampai itu terlewatkan begitu saja. Dalam arti gunakanlah daya pikir, daya rekam biar semuanya bisa nyangkut dan bisa dipahami. Yang pertama yang akan kita bahas pengertian Al-Quran. Dan yang kedua masalah pengertian Al-Quran itu ada dua macam. Kemudian yang keduanya masalah nama-nama daripada Al-Quran. Yang ketiga Al-Quran. Jadi ketiga itu yang akan kita bahas anak-anak. Dari yang pertama masalah pengertian, yang kedua nama-nama Al-Quran, yang ketiga fungsi daripada Al-Quran. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan secara singkat, berhubung waktu juga yang sangat sedikit buat kita, makanya akan Bapak persingkat sesingkat mungkinnya. Pengertian Al-Quran itu yang pertama berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca bacaan, atau Al-Quran sebagai bacaan yang sempurna. Itu yang dimaksud dengan pengertian Al-Quran secara bahasa. Kemudian ada juga Al-Quran itu mempunyai pengertian secara istilah, yaitu kalamullah il-mu'jizil munazzalu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
al-maktubu fil masahifi al-muta'abbadu bi tilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-muhtatamu bi suratin Nas. Itu pengertiannya secara istilah. Artinya bahwa Al-Qur'an itu yaitu kalam Allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ditulis di dalam mazhab-mazhab biar tidak tercecer, karena pada zaman dahulu Al-Quran ini belum dibukukan. Kemudian daripada itu al-muta'abbadu bitilawatihi, artinya membaca Al-Quran itu memperoleh nilai ibadah. Al-mabda'u bi suratil Fatihah, dimulai dari surat Al-Fatihah. Al-muhtatamu bi suratin Nas, yaitu diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah yang dinamakan Al-Quran. Nah, jadi dari pengertian singkat ini, para anak-anakku semua tanpa baik laki atau perempuannya bisa menguasai apa yang telah Bapak sampaikan, sekaligus mencerna dan merefleksikan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, yaitu di antara fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu nak, Bapak akan sebutkan salah satunya aja, yaitu sebagai hujah. Fungsi Al-Quran itu sebagai hujah, bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa saya katakan demikian? Karena wahyu yang pertama turun itu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang intinya menyuruh Nabi Muhammad itu untuk membaca. Nah, dengan kata lain, membaca di sini bukan semata-mata membaca yang ada tulisan, tapi membaca juga yang tidak ada tulisan. Baik itu di lingkungan masyarakat sampai ke bidang keagamaan dan lain sebagainya. Jadi membaca di situ nak dua macam. Membaca yang ada tulisan, yaitu seperti ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Membaca yang tidak ada tulisan juga seperti alam sekitar kita. Tujuannya apa? Biar kita mengerti, meyakini, mengimani bahwa sebenarnya Al-Quran ini adalah betul-betul menjadi petunjuk. Dan sebagai penguat, Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi daripada Al-Quran, salah satunya yang bisa Bapak jelaskan. Kemudian nak, yang ketiga, nama-nama Al-Quran. Adapun nama Al-Quran ini juga akan menyampaikan di antaranya saja. Di antaranya yang pertama ada yang namanya Al-Furqan. Sangat banyak nama daripada Al-Quran ini. Al-Furqan ini artinya pembeda. Membedakan antara hak dan yang batil. Membedakan antara yang buruk dengan yang jelek. Membedakan antara yang beriman dan dengan tidak beriman. Semuanya ada di aturan di dalam Al-Furqan ini. Ada ibadah, ada yang menjelaskan tentang zakat dan lain sebagainya. Nah, itu nama daripada Al-Quran itu, yaitu Al-Furqan. Yang kedua, nama daripada Al-Quran itu Bayyinah. Bayyinah itu artinya nak menjelaskan. Apabila sudah ada apa namanya bahasa, misal Al-Qamar, misal Al-Qamar, itu dijelaskan dari bahasa Bayyinah ini. Bayyinah ini tujuannya menjelaskan Qamar itu seperti apa dan bagaimana mudarat dan manfaatnya, yaitu penjelasan daripada Al-Bayyinah, adanya di dalam Al-Quran juga. Makanya yang namanya Al-Quran ini, nah, apabila kita bisa berpegang teguh dan mengamalkan semua isi kandungannya, mudah-mudahan kita semua sehat dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Baik, Kemudian daripada silakan itu, closing, Pak, silakan di closing.
Ya. Oh, untuk ini anak-anak berhubung ya waktu kita juga tidak terlalu panjang, maka Bapak untuk materi ini Bapak sangat mengharapkan bahwa anak-anakku sekalian bisa menguasai. Pertama, saya ulas lagi dari pengertian Al-Quran, fungsinya, dan nama-nama daripada Al-Quran itu tadi. Mudah-mudahan artinya apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini tidak sia-sia dan bisa menjawab pertanyaan yang Bapak tanyakan nanti. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita ulang kembali berupa pertanyaan dari pelajaran kita hari ini. Kemudian sebagai bahan yang terakhir, pembelajaran di rumah, Bapak kasih PR. Nah, di sini ada 5 contoh soal. Yang pertama, sebutkan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan fungsi daripada Al-Quran. Dan yang ketiga, jelaskan pengertian daripada Al-Furqan dan At-Tanzil. Dan yang keempat, berapakah nama lain daripada Al-Quran itu? Nah, itu saja sebagai bahan pembelajaran di rumah. Minggu depan kita bahas kembali anak-anak. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa dikuasai sampai akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Amin. Bapak cukupkan sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bustami sudah menampilkan caranya mengajar selama ini, gitu ya, ke teaching ini. Mulai dari awal sudah bagus ketika Bapak memulai pembelajaran ini, bagaimana membuat kelas itu anak-anak dibuat nyaman dulu dengan adanya gerak badan, ya itu strategi, tapi tidak harus dengan gerak badan saja ya, bisa dengan yang lain gitu, bisa dengan menyanyikan lagu-lagu nasional atau siapa yang mampu menyanyikan sebuah lagu nasional silakan ke depan gitu. Stopnya. Nah itu boleh juga Pak, dengan kondisi yang pengkondisian seperti itu, anak sudah comfortable, sudah nyaman, baru